السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والحاضرين, sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para ulama mereka membagi menjadi 4 penentuan masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka membagi menjadi 4 penentuan. Dari sisi hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. 4 penentuan. Ittafaqu fi syai'aini wa ikhtalafu fi syai'ain. Para ulama ini sepakat pada 2 poin, dan mereka berselisih pendapat panjang pada 2 poin. Atas apa ini? Masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sudah menjadi kesepakatan umat, kesepakatan para ulama dalam penentuan apa? Dari 4 yang sudah kita sebutkan tadi. Hari dan tahun. Kalau tahun, ma'ruf bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun apa? Amul Fil, tahun gajah. Kenapa sepakat? Karena memang ada dalil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dari sahabat Qais ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qais ibn Makhramah, beliau mengatakan, "Wulidtu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lahir di tahun yang sama, karena memang usianya mereka kurang lebih dalam satu masa, dalam satu umur. Kata Qais bin Makhramah radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabat, aku lahir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Hadis sahih. Dan kisah gajah ini ma'rufah, masyhurah, sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam apa? Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan pasukan yang hendak apa? Menuju kepada kota Makkah. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan tersebut untuk menjaga rumah Allah, Baitullah, Ka'bah, dan yang kedua adalah persiapan akan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, penutup para anbiya. Karena kalau ini enggak dibendung, ikhwani afizakumullah, dan mereka mampu untuk menguasai Makkah, penduduk tempat itu akan menjadi apa? Budak. Ketika mereka dikalahkan, akan menjadi apa? Budak. Dan di antara salah satu syarat Rasul adalah rajulun hur, lelaki yang merdeka, bebas. Gak mungkin budak menjadi nabi, gak mungkin budak menjadi Rasul. Karena perbudakan adalah wasfun naqis,
sifat yang kurang, dianggap rendah, maka kaum Arab akan memandang dengan sebelah mata, sehingga enggak pantas seorang nabi dari kalangan perbudakan. Begitu pula abdun li sayyidihi, namanya hamba sahaya itu terikat dengan majikannya, maka akan bertolak belakang dengan tugas dakwah. Begitu pula nabi itu keluar siang dan malam untuk menyelamatkan umat manusia dan mengembalikan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Budak enggak bisa seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah tersebut dan diabadikan di dalam Al-Qur'an untuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala dan persiapan akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap menjadi seorang lelaki yang merdeka, bukan dari perbudakan. Dan ini sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama pada tahun gajah. Sampai berkata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, la khilafa annahu wulida fi jawfi Makkah. Tidak ada perselisihan bahwasanya Nabi SAW itu lahir di kota Makkah, satu daerah di kota Makkah. Wa anna maulidahu kana amal fil, dan beliau lahir pada tahun itu, tahun gajah. Bahkan Ibnul Munzir yang merupakan gurunya Imamul Bukhari, beliau berkata, la yashukku ahadun minal ulama, enggak ada ulama satupun yang ragu, sehingga menjadi apa? Konsensus, satu kata di antara mereka. Dan di antara yang menukilkan ijma' adalah Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini yang pertama. Kemudian ijma' yang kedua mengenai apa? Hari. Mengenai hari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari apa? Hari Senin. Sepakat di antara para ulama ini. Sekali lagi berdasarkan apa? Dalil. Enggak sembarangan. Bukan ide, bukan dari kantong kita. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti sahih, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Suila, sahabat ini ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an shaumi yaumil Itsnin, mengenai hukum puasa pada hari Senin. Apa hukumnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumun wulidtu fihi, itu hari lahirku. Beliau lahir pada hari Senin. Wa yaumun bu'itstu, itu hari aku diutus. Wa unzila alayya fihi, itu juga merupakan hari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku. Ini juga terjadi apa? Konsensus di antara para ulama, sepakat pada hari Senin dan tidak mengurangi ketetapan kesepakatan tersebut yang keluar dari firqah-firqah sesat di dalam agama ini, seperti kaum Syiah. Syiah menyelisih kesepakatan para ulama. Mereka menganggap bukan pada hari Senin. Kaum Syiah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari apa? Pada hari? Siapa yang tahu? Dan mereka menyelisih kaum muslimin, menyelisih ahlus sunnah, menyelisih para ulama, bahkan menyelisih para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan dalam perkara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sudah menyelisih, enggak sama dengan kita. Pada hari apa? Pada hari Jumat. Ini pendapatnya kaum Syiah.
Oleh sebab itu dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, waqad ab'ada wa akhta'a, sangat jauh, keliru, fatal, salah. Man qala fi yaumil Jum'ah, orang-orang yang mengatakan kelahiran beliau pada hari Jumat dihukumi salah, dihukumi jauh, dihukumi keliru. Karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang mengatakan. Ini dari sisi apa? Hari. Wa ikhtalafu fi syai'ain. Yang terjadi perbedaan di antara mereka pada apa? Tanggal, bulan. Ya Ustaz, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Naam. Sebagian para ulama mengatakan Nabi lahir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Safar. Naam. Sebagian para ahli sejarah mengatakan di bulan Safar. Ada yang mengatakan Nabi SAW lahir di bulan Rajab. Naam. Di bulan Rajab. Sebagian di antara mereka menukilkan itu. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengambil pendapat Nabi SAW lahir di bulan apa? Rabiul Awal. Jadi ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Safar, ada yang mengatakan apa? Rajab, ada yang mengatakan apa? Rabiul Awal. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Dan yang mengatakan Rabiul Awal sendiri, ikhwani afidhakumullah, berselisih di antara mereka. Kapan pastinya? Tanggal berapa? Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab menguatkan pendapat bahwasanya Nabi SAW lahir lilailatani khalata min Rabiul Awal. 2 malam lewat di bulan tersebut. Maksudnya tanggal 2. Ini pendapatnya Ibnu Abdil Bar sebagaimana yang beliau nukilkan dalam kitab Al-Isti'ab. Ulama Andalus yang dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm merojihkan bahwasanya Nabi SAW lahir pada tanggal 8 Khalun bin Rabiul Awal, di bulan itu 8 Rabiul Awal. Siapa tadi? Ibnu Hazm. Al-Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang bernama Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, menganggap Nabi SAW lahir pada tanggal 9. Asy-Sya'bi. Yang kita nukilkan ini semua para ulama. Berapa tadi? 2 Ibnu Abdul Bar, kemudian 8 Ibnu Hazm, 9 siapa? Naam, Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahbil. Mayoritas para ulama, yaitu pendapat jumhur, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 4 pendapat. Enggak, ditambah lagi 1 ahli hisab, enggak mau ketinggalan. Ahli hisab Al-Falak, yang ahli dalam perbintangan. Mereka mencari, ikhwani afidhakumullah, tahun gajah. Rabiul Awal di tahun itu yang bertepatan dengan hari apa? Senin. Sehingga mereka mengeluarkan sampai penanggalan Masehi 20 April 571. Ayo mobil yang mana sih?
20 April. April itu bagi orang Arab disebut dengan Nisyan atau Nisan. Maksudnya adalah April. 571 Masehi. Kenapa ini semua ikhwani afidhah? Kok bisa terjadi perbedaan pendapat di antara mereka? Pada zaman itu siapa yang tahu? Kalau anak ini akan menjadi orang besar. Siapa di antara mereka yang paham? Kalau seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi nabi dan rasul, dianggap anak yang lahir di kota Makkah sebagaimana anak-anak yang lain. Ya, mereka memandang istimewa. Kalau tahu, ya dari awal sudah ditulis. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi di umur keberapa? 40 tahun. Dari sinilah akhadhan nas, kata para ulama, yastarji'una dzikrayat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 40 tahun dan diangkat, baru umat manusia mereka berusaha untuk mengembalikan ingatan-ingatan yang dulu. Alladzina 'allaqat fi adhanihim, yang masih menempel di benak-benak mereka, berusaha untuk diingat-ingat kejadian-kejadian yang mereka apa? Yang mereka tahu. Dari sinilah kemudian dimulai penyebutan sirah. Wa yas'aluna an kulli syahidah wa waridah, sehingga mereka bertanya, orang-orang yang tua, sudah berumur, yang menyaksikan kejadian-kejadian pada saat peperangan Gajah dan seterusnya, dari saksi-saksi tersebut, begitu pula orang-orang yang memberikan informasi dan kabar, sehingga dinukil. Mereka tetapkan kejadian-kejadian itu. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, yang namanya nukilan dari beberapa orang, dari beberapa saksi, terjadinya apa? Perselisihan di antara mereka. Kalau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perselisihan kira-kira? Wafatnya Nabi ada perselisihan? Ada perselisihan di antara para ulama. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling mendekati kebenaran, sampai salah satu ulama yang bernama Ibnu Dihyah menulis sebuah kitab khusus dalam permasalahan ini. Beliau kasih judul dengan tema At-Tanwir fi Maulidi Al-Basharin Nadhir. Pencerahan, penjelasan mengenai kelahiran manusia, sang pembawa peringatan. Maksudnya apa? Penjelasan mengenai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merojihkan pendapat yang kedua. Berarti apa? 8 Rabiul Awal, dengan menggunakan dalil dari ucapan Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, anaknya sahabat. Kata Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thamin min Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Maka dari sini penentuan tanggal saja ikhwani fillah menunjukkan kelirunya peringatan-peringatan yang ada. Penanggalannya saja sudah enggak pas. Terjadi perselisihan. Ibnu Dihyah saja menganggap tanggal 8. Kalau kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa? Tanggal berapa kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Ayo,
Jamaah Masjid Hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal berapa? Hah? Rabiul Awal tanggal 12. Sepakat di antara para ulama ini. Kalau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terjadi perselisihan. Tapi kalau kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti 12 Rabiul Awal. Berarti yang memperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal sama dengan memperingati apa? Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah dikatakan sebagai orang yang cinta kepada nabinya memperingati kematian beliau? Satu, yang kedua, peringatan-peringatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Tidak pernah kemudian Nabi memperingati lahirnya Fatimah, lahirnya Khadijah, lahirnya Hamzah, yang mendapatkan gelar Asadullah, singanya Allah. Begitu pula setelah beliau wafat, tidak pernah diperingati oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Bahkan a'immatul arba'ah. Carikan kepada kita seorang ulama dari 4 mazhab. Carikan yang mengatakan untuk dianjurkan perkara ini. La Abu Hanifah, mazhab pertama. Wala Imam Malik, mazhab kedua. Wala Syafi'i yang kita anu di Indonesia. Tak pernah menyebutkan ini. Wala Imam Ahmad Al-Hambali, mazhab Al-Hambali. Ditambah lagi apa ikhwani afizakumullah, munculnya peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata baru keluar pada abad ke-4 Hijri. 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Kalau seandainya perkara ini baik, pasti akan dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dan ternyata baru ada abad ke-4. Di mana munculnya? Di negeri Mesir. Daulah Fatimiyah Ubaidiyah. Negara ini menganut pemahaman Syiah Al-Ismailiyah yang lebih parah dari Rafidhah. Raja pertamanya disebut dengan Al-Mu'iz Al-Ubaidi. Dia mencontek, mengadopsi dari kebiasaan kaum Nasara yang mereka memperingati kelahiran Nabi Isa. Kita berarti lebih berhak kepada Nabi kita. Berarti menyerupai apa? Nasara. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, Al-Mu'iz Al-Ubaidi, raja di negeri tersebut pada abad 4 Hijri, pada zamannya Daulah Fatimiyah, kerajaan Syiah, mereka sampai membuat 30 idan, 30 peringatan dalam setahun. 30 hari raya dalam setahun. Memperingati Maulid Maryam, memperingati Maulid Fatimah, memperingati Maulid Hasan, memperingati Maulid Husain, memperingati Maulid Ali. Berarti enggak ada pada zaman-zaman pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya, maka amalan tersebut tertolak. Ini sekelumit daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi hari, tanggal, bulan, dan tahun. Pada kelahiran beliau, ikhwani afizakumullah, banyak sekali dinukilkan beberapa mukjizat. Sudah ada tanda-tanda keistimewaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
irtijaf, Dewan Kisra, Dewan Kerajaan Kisra yang ada di Persia ini bergetar, bergoyang pada hari itu. Terjadi gempa di sana. Kemudian sukut arba'ata asyara syarafah li Qaisar Rum, jatuhnya 14 balkon di istana Romawi, istana Kaisar. Dinukilkan lagi Humud Niran Al-Majus, ketika lahirnya Nabi SAW, padamnya api kaum Majusi yang mereka sembah tiba-tiba padam di negeri Persia. Ada lagi yang menukilkan Ihdam Al-Kanais, runtuhnya gereja-gereja di sebelah utara Jazirah Arabia di negeri Syam. Ada lagi yang menukil ketika lahirnya Nabi SAW, surut air yang terdapat di danau sawah, yang itu bagi ahlul kitab merupakan tanda dekatnya dengan hari kiamat. Ada lahirnya Nabi SAW, surut air yang ada di danau sawah. Wa kulluha la tasih. Ada lagi yang menukilkan gaduh jin dan syaitan pada malam tersebut. Dan nukilan-nukilan ini ikhwani hafizakumullah enggak ada yang sahih, enggak ada yang valid, yang ditopang di atas pendalilan yang kuat cuman 2 hadis saja. Yang pertama diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan syaratnya sahih. Nabi SAW bersabda, "Ru'ya ummi allati ra'at hina hamalat bi." Ibuku bermimpi di saat mengandungku. Ibu Nabi SAW tidur dan melihat dalam tidurnya ketika pada saat itu mengandung Rasulullah SAW. Akhraja nuran adha'at lahu qusuru Syam, yang mana keluar cahaya dari kemaluan tersebut, yang mana cahaya itu sampai menyinari bangunan-bangunan yang terdapat di negeri Syam. Padahal dari Mekah jauh perjalanan 1 bulan ke negeri Syam. Jauh perjalanan apa? 1 bulan. Hadisnya sahih. Ibuku bermimpi ketika mengandungku, keluar dari kemaluannya cahaya, yang mana cahaya itu sampai menyinari bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan oleh Hasan bin Thabit, sahabat Nabi SAW di kota Madinah. Riwayat Nabi tadi, ibunya bermimpi di mana? Di Makkah. Riwayat yang kedua dari ucapan Hasan bin Thabit di kota Madinah. Beliau mengatakan, "Aqalu inda 7 sinin kullama sami'tu." Kata Hasan bin Thabit, aku sudah bisa mencerna omongan manusia ketika aku sudah berumur 7 tahun. Sudah bisa menghafal, sudah bisa nangkep. Wa sami'tu yahudiyan yasrah bi a'la sautihi 'inda al-atub. Dan aku mendengar pada saat itu seorang Yahudi teriak dengan suara yang amat sangat keras di atas atub. Atub ini merupakan benteng untuk memasuki kediaman mereka, rumah-rumah mereka. Ada benteng di ujung kota untuk membatasi. Di kota Madinah,
Yahudi ini naik di atas benteng dan berteriak bi'a'la sautihi dengan suara yang keras sambil mengatakan, ya ma'syaral Yahud, wahai kaum Yahud. Sehingga mereka pun datang mendengar suara itu. Sehingga mereka berkumpul mengatakan, wailan, malak, celakalah engkau, ada apa? Kenapa kau kumpulkan kami? Kata Yahudi tersebut berkata, tala'al laylah najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Pada malam hari ini telah keluar bintang Ahmad. Jadi orang Yahudi punya bintang apa? Bintang Ahmad. Kata orang Yahudi, tala'al laylah najmu Ahmad, pada malam hari ini telah keluar bintang Ahmad alladzi wulida fihi, sebagai tanda kelahirannya. Maksudnya apa, ikhwani afidhakumullah? Terdapat dalam kitab Taurat seorang nabi yang keluar di akhir zaman yang namanya Ahmad, dan pada hari ini telah keluar bintangnya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf di antara mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui nama-nama anaknya. Ada di antara kita mungkin yang lupa nama-nama anak kita. Seperti itulah kaum Yahud mengetahui nama Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Artinya ikhwani afidhakumullah, bintang yang mereka ketahui telah keluar pada malam itu, yaitu di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah riwayat. Dan kita tentu tidak percaya kepada apa? Bintang yang memiliki tanda lahirnya seorang yang besar. Ini bagian daripada khurafat, tapi mereka sebutkan di dalam riwayat-riwayat itu. Nah, ini beberapa kejadian-kejadian ikhwani afidhakumullah ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika lahir, Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Tuhfatul Maulud menyebutkan 3 pendapat para ulama keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika keluar dari perut ibunya. Pendapat yang pertama, kata Ibnul Qayyim, wulida makhtunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Fahimtum? Sebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah riwayat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan khitan. Apakah ini sebuah kelebihan? Disebutkan bahwasanya ini merupakan aib. Kenapa? Karena orang Arab pada zaman itu yafrah bil khitani wa yaftakhir bihi. Mereka senang dengan khitan karena sunnahnya Ibrahim. Beliau berkhitan di umur 80 tahun. Waqtatana bil qudum, dan Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan kapak. Beliau berkhitan pada umur berapa? 80 tahun. Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dipakai temurun-temurun oleh orang Arab. Sehingga pendapat pertama ini tidak diterima. Karena kenapa? Lahir dalam keadaan sudah dikhitan merupakan aib, kekurangan. Karena orang Arab mereka senang dengan khitan, dan mereka berbangga diri dengannya. Mereka khitan di waktu kecil. Oleh sebab itu ketika lahir sudah berkhitan dianggap apa? Cacat. Sehingga pendapat pertama ini coret. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, khatanahu Jibril hina syaqqa sadrihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh malaikat Jibril ketika membelah dadanya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah oleh Jibril, nanti kisah tersebut.
untuk membersihkan hati beliau dari penyakit-penyakit. Nah, dan setelah membelah dada Nabi SAW, Rasulullah dikhitan. Tapi pendalilan pendapat yang kedua ini dihukumi lemah oleh para ulama. Kisah pembelahan dada benar, tapi khitan gak ada. Sehingga pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, Nabi SAW lahir normal seperti bayi-bayi yang lain. Dan beliau dikhitan pada hari ke-7. Dan yang menghitaninya siapa? Siapa yang menghitani Nabi SAW? Nah, kakek beliau, Abdul Muttalib. Ini riwayat mengenai khitan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwani hafizakumullah, di antara prinsip yang wajib untuk kita pegang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir dari keturunan yang mulia. Ini wajib untuk kita pegang. Artinya orang yang mencela, merendahkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perlu diberikan tanda tanya mengenai keislamannya. Bahkan Ibnul Qayyim berkata, khairu nasabin ala wajhil ardi itlaqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki nasab terbaik di muka bumi secara mutlak, global, universal. Syekhul Islam menyebutkan annaman ta'ana wastanqasahu wa syatamahu kharaja min dairatil Islam. Barang siapa yang mencela, mencerca, merendahkan, menikam nasab keturunan dari Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari koridor keislaman. Kenapa sampai ada pembahasan ini, ikhwani afidakumullah? Orang-orang orientalis berusaha untuk menjatuhkan Nabi SAW dari sisi nasab kelahiran beliau dengan menukil sebuah riwayat bahwasanya ayah Nabi SAW yang bernama siapa? Abdullah. Begitu pula kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib menikah di waktu yang sama. Bapak sama anak menikah di waktu yang sama. Abdul Muttalib punya banyak istri. Istri terakhir yang dia nikahi satu masa dengan menikahnya siapa? Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Abdullah menikahi Aminah. Abdul Muttalib menikahi Halah. Aminah hamil langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Halah melahirkan Hamzah. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Padahal menurut catatan sejarah kata mereka, Hamzah ini lebih tua dari Nabi 4 tahun. Katanya menikah di waktu yang sama. Aminah langsung hamil. Halah melahirkan Hamzah, anaknya Abdul Muttalib. Abdullah melahirkan Muhammad SAW.
Tapi kok bisa dinukil dalam sejarah bahwasanya Hamzah lebih tua 4 tahun daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti kata mereka, Muhammad ini lahir bukan dari Bapak Abdullah. Berarti menuduh apa? Jelek atas ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari jalur pernikahan. Dan ternyata di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikah wa lam akhruj min safah. Aku ini keluar dari pernikahan, bukan keluar dari perbuatan buruk. Ditambah lagi ikhwani afizakumullah, riwayat bahwasanya Hamzah lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW 4 tahun, riwayatun dhaifah, riwayat lemah yang dinukil oleh Waqidi, yang dihukumi sebagai pendusta di dalam meriwayatkan hadis, suka memproduksi riwayat-riwayat dari kantongnya. Artinya Nabi Muhammad SAW lahir dari Aminah, pernikahan dengan Abdullah. Kufar Quraisy saja ikhwani afizakumullah enggak berani mendustakan ini. Kok bisa orang-orang orientalis baras mengambil riwayat-riwayat yang lemah? Kufar Quraisy mereka enggak berani. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, datang utusan dari kota Makkah yang bernama Suhail bin Amr. Nabi SAW mengucapkan dalam perjanjian itu, uktub, tulis, hadza ma qadallahu wa rasuluhu. Ini hukum yang telah ditulis oleh Rasulullah SAW. Kata Suhail bin Amr, law alimna annaka Rasulullah lama qatalna. Jangan ditulis Rasulullah. Kalau kau tulis Rasulullah, ada apa kita membunuh engkau? Ada apa kita berperang? Tapi tulis Muhammad ibn Abdullah. Muhammad anaknya siapa? Abdullah. Suhail bin Amr pada saat itu musyrik, menyembah berhala. Gak berani mendustakan nasab Nabi SAW. Maka ini satu prinsip yang wajib untuk dipegang oleh kaum muslimin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan mulia, pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'adal mimbar. Suatu ketika Rasulullah ini naik di atas mimbar dan berkata kepada para sahabatnya, man ana, siapa aku? Mereka serentak menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi bersabda, ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa wa ja'alani fi khairi khilqah. Allah menciptakan manusia dan menjadikan aku dari manusia terbaik. Wa ja'alahum qabail wa ja'alani fi khairi qabilah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat manusia ini suku-suku, dan aku dipilih dari qabilah yang terkenal, yaitu dari suku apa? Quraisy, yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.